Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan untuk materi seni lukis yang dimana pembahasan sekarang itu adalah tentang alat dan bahan untuk seni lukis. Nah, kita bahas lagi. Kemarin itu kan kita hanya membahas tentang keseluruhan yang dimana materi seni lukis. Nah, sekarang kita akan ke tahapan-tahapan yang dimana sebelum membuat karya seni lukis. Oke. Nah, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, di sini jadi artian untuk melukis adalah yang dimana karya-karyanya yang sudah tahu itu hanya bisa dilihat dari arah depan saja, atau mungkin samping kanan dan samping kiri, tidak bisa dilihat dari sudut yang lain. Terus di sini untuk karyanya, untuk karya seni lukis itu bisa di kanvas, kertas, papan, dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan contoh misalkan di sini film dan fotografi, itu mungkin bahan untuk yang dimana pembuatannya lebih mungkin lebih digital atau lebih modern, karena menghasilkan karya yang bukan dari bahan kanvas atau kertas, yang dimana tujuannya itu adalah supaya lebih beda saja karyanya, bukan istilahnya sama dengan di kanvas. Oke, nah di sini pertama alat untuk membuat karya seni lukis. Itu pertama ada kuas. Nah, kuas itu tujuannya untuk mengulas cat ke media bahan kanvas atau kertas. Kanvas tersebut kanvas tersebut juga ada beberapa jenis, karena dari segi bentuk itu pasti alat kuasnya pun berbeda. Nah, yang gambar di sini ini kuas hanya untuk ukuran mungkin hanya A0 itu paling besar, karena pengulasannya itu lebih dominan ke detail, bukan untuk yang luas. Nah, bisa dilihat oleh kalian di situ ada yang ukurannya lancip, ada yang agak besar lancipnya gitu posisinya, ada yang agak lebar, ada yang runcing. Nah, itu tujuannya berbeda-beda, karena ketika kalian membuat seni lukis atau membuat karya, yang namanya detail atau misalkan finishing itu harus harus sangat menguasai, karena ketika misalkan membuat karya seni lukis itu menurut Bapak ya agak rumit. Dan ketika kalian mengulas cat ke kanvas menggunakan hanya menggunakan satu kuas, itu menurut Bapak jangan dilakukan, karena ketika kalian hanya menggunakan satu kuas itu pasti yang namanya cat yang misalkan warna biru awalnya yang dipakai terus dicuci dulu, terus menggunakan warna merah, bekas warna birunya itu masih ada, jadi nanti hasilnya itu tidak maksimal karena ada campuran warna biru. Nah, jadi lebih baik itu menggunakan satu warna, itu satu kuas, itu lebih baik supaya tidak terkontaminasi dengan warna yang sebelumnya. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah palet. Palet ini adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas. Nah, palet ini ada beberapa jenis. Ada yang mungkin ini yang Bapak perlihatkan di sini adalah bahan yang menggunakan kayu. Ya, ada dari bahan yang lain juga bisa, semacam dari
tempat plastik atau misalkan dari papan yang agak besar, tergantung. Yang penting tempat cat tersebut tidak menyerap air. Karena kalau misalkan menyerap air, itu nanti mungkin cat tersebut yang dituangkan ke palet akan cepat kering. Dan yang kedua, untuk paletnya itu diusahakan yang mengandung semacam plastik, karena ketika menuangkan cat itu takutnya menempel di paletnya. Kalau misalkan bahannya itu hanya dari kayu saja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah pisau palet. Nah, pisau palet ini mungkin ini teknik yang digunakan untuk aliran seni lukis bisa di kubisme atau impresionisme, karena pengulasannya itu tidak menggunakan kuas, jadi spontan. Dan bisa dilihat ini tujuannya itu supaya komposisi warnanya itu rata, mengkilat dan maksimal. Nah, tapi kekurangannya itu adalah di sini boros cat. Cat yang digunakan oleh kalian itu sangat boros sekali. Tapi hasilnya menurut Bapak sangat memukau, karena mungkin walaupun ada gumpalan-gumpalan yang dimana cat tersebut tidak merata, tapi itu seninya di sana. Karena yang namanya seni lukis itu berbeda aliran, berbeda teknik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini. Oke. Kita pembahasan cat mungkin agak luas ya. Cat itu ada beberapa jenis. Ya, bisa dilihat oleh kalian itu ada cat minyak, cat air, cat poster, akrilik, tekstil, dan tinta bak. Nah, kita bahas dulu yang cat minyak. Nah, cat minyak itu lebih banyak digunakan di bahan kanvas. Ya, karena kenapa? Cat minyak itu lebih condong untuk hasilnya supaya mengkilat dan tahan lama. Tapi proses pembuatannya pun sangat lama, karena dari untuk pengeringannya itu karena menggunakan minyak, jadi menurut Bapak sangat lama, minimal itu untuk keringnya itu, untuk kering maksimal dan atau misalkan hasil karyanya supaya lebih sangat detail itu 1 minggu itu baru kering. Dan pembuatannya pun itu sangat lama. Tapi bagusnya itu adalah pencampuran warnanya, gradasi warnanya itu lebih enak lah untuk dilihat, atau pembuatannya lebih gampang. Karena yang namanya minyak itu untuk membuat gradasi sangat bagus, berbeda dengan misalkan cat lain. Itu. Nah, selanjutnya adalah cat air. Nah, di sini cat air itu bisa digunakan bisa sih di kanvas dan di kertas juga, tapi kalau di kanvas itu kurang maksimal karena tidak terlihat ya. Jadi lebih kurang dominan warnanya. Tapi kalau misalnya untuk cat air lebih bagus digunakan di kertas, karena yang namanya kertas itu penyerapannya kan tidak terlalu besar lah ya untuk catnya, dan hasil karyanya pun lebih terlihat karena teknik yang digunakan untuk cat air itu biasanya akuarel, jadi transparan, tidak terlalu kental. Memang ada yang menggunakannya istilahnya cat air itu lebih banyak, tapi tetap warnanya tidak sebagus yang lain, karena mereka tujuannya kalau cat air itu untuk hanya akuarel, jadi tidak terlalu tebal, tipis-tipis, tapi membentuk gambar sudah pasti, tapi hanya untuk sebatas di kertas saja. Selanjutnya adalah cat poster. Nah, di sini
Cat poster dominan warnanya itu sangat cerah, tapi ketika misalkan diulas ke kanvas atau misalkan ke kertas, itu teksturnya kasar ketika dipegangnya. Berbeda dengan cat minyak atau cat air itu lebih halus. Karena bahan yang campuran dari cat poster itu berbeda dengan yang lain juga sama. Tapi yang menguntungkan di cat poster itu adalah warnanya yang sangat cerah itu. Contoh misalkan warna di sini ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna biru. Nah, warna-warna tersebut itu kalau misalkan digunakan hanya satu warna atau misalkan hanya warna tersebut diulaskan, itu warnanya sangat cerah sekali. Berbeda dengan warna lain. Oke, selanjutnya itu adalah cat akrilik. Nah, kalau cat akrilik mungkin menurut Bapak cat yang paling gampang untuk digunakan. Karena cat akrilik ini bisa menjadi cat air atau cat poster. Tergantung dari teknik yang kalian gunakan. Nah, cat akrilik itu bahan dasarnya hampir sama dengan cat poster, tapi ada jenis airnya, ada campuran airnya sedikit. Jadi ada penggabungan lah ya, bisa disebutkan. Nah, cat akrilik mungkin bisa disebut teknik yang untuk digunakan itu bisa semuanya. Aliran yang manapun bisa digunakan menggunakan cat akrilik. Karena yang dimana bisa menyamai tujuan dari seorang seniman tersebut yang ingin dicapai. Jadi cat akrilik itu bisa menjadi teknik akuarel, bisa teknik blok semacam cat poster yang digunakan cat poster itu bisa. Jadi bisa kemana-mana, gampang untuk digunakan. Karena mungkin yang istilahnya akrilik itu ada yang menggunakannya di cat tembok, ada cat akrilik tapi berbeda bahan saja. Kalau untuk di kanvas itu bahannya lebih untuk tahan lama dan untuk dimana campurannya lebih gampang, jadi lebih encer sedikit. Tapi kalau misalkan cat akrilik yang untuk di tembok itu lebih kental, agak beda sedikit. Oke, selanjutnya adalah cat tekstil. Nah, kalau cat tekstil di sini, jadi bahan-bahan yang digunakan itu kayak semacam dari bahan alam, dari bahan pewarna makanan, bahan pewarna apa ya, mungkin istilahnya buat membatik. Nah, jadi catnya itu dari bahan-bahan yang dimana untuk bahan sebenarnya untuk pembuatan karya yang lain gitu, atau misalkan untuk pembuatan karya yang dimana alirannya bukan untuk di seni lukis sebenarnya, tapi ada juga memang seniman yang menggunakan bahan-bahan alam karena mereka ingin membuat karya yang senatural mungkin, tidak menggunakan kuas, tidak menggunakan palet. Jadi mengulas yang dimana warna yang dihasilkan itu langsung dari bahan bahan catnya. Nah, terus yang namanya warna tekstil, hasil karyanya itu mungkin kayak semacam cat air lah ya, hampir mirip dengan cat air. Tidak jauh beda. Karena warnanya tidak terlalu kental atau dominan. Tidak ngeblok. Agak akuarel. Oke, selanjutnya itu ada yang terakhir adalah tinta bak atau tinta Cina ya. Nah, di sini kalau untuk cat ini adalah penggunaannya, tekniknya itu semacam hanya hitam putih karena hanya warna hitam saja, tidak menggunakan bahan yang warna yang lain. Nah, di sini bahan-bahan untuk penggunaannya hanya mungkin di kanvas bisa, tapi tidak tahan lama. Lebih bagusnya itu di kertas, itu lebih tahan lama.
Oke, selanjutnya. Nah, easel. Easel itu adalah tempat untuk menjepit kanvas supaya seniman tersebut ketika melukis itu lebih gampang. Lebih gampang untuk membuat karyanya. Karena ketika kalian membuat karya, diusahakan kanvas tersebut diam, tidak kemana-mana. Karena kalau misalkan kanvas tersebut bergerak sedikit saja, mungkin hasil karyanya nanti akan berbeda. Jadi istilahnya muncak bahasa Sunda mah tongkak endag lah, tongkak gerak-gerak. Gitu. Nah, jadi sangat penting sekali menurut Bapak. Bapak ketika misalkan dulu membuat karya seni lukis, sama menggunakan alat ini, karena supaya ketika kalian duduk atau misalkan kenyamanan membuat karya itu diutamakan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat adalah yang selanjutnya adalah bahan untuk seni lukis. Pertama itu adalah kertas. Nah, kertas di sini untuk membuat karya seni lukis itu ada beberapa jenis. Ya, mungkin bisa kalian lihat atau misalkan kalian dengar ada kertas jeruk, ya, ada kertas HPS biasa. Nah, tapi perbedaannya itu adalah gramnya atau ketebalan kertas tersebut. Kalau misalkan ukurannya hanya 70 gram, ya, itu pasti karyanya tidak maksimal karena yang dimana terlalu tipis. Sedangkan ketika membuat karya seni lukis itu kertasnya harus yang lebih tebal. Contoh itu paling minimal kalian gunakan itu adalah 100 gram supaya dia bisa menampung daya serap dari cat tersebut. Kalau misalkan tidak bisa, itu pasti akan sobek, ya. Jadi hasilnya tidak bagus lah ya, bisa disebutkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya adalah kanvas. Ya, kalian sudah tahu lah ya, itu yang namanya kanvas seperti apa, bentuknya seperti apa, posisinya gitu kan. Nah, tapi kanvas tersebut ada dua menurut Bapak. Pertama, kanvas yang pori-porinya kecil itu digunakan untuk cat semacam cat air dan cat tekstil mungkin. Karena kalau pori-pori yang kecil itu untuk supaya daya serapnya tidak terlalu tinggi. Terus kalau yang kedua itu yang pori-porinya agak besar. Kenapa? Tujuannya itu supaya daya serap dari cat untuk daya serap catnya itu lebih tinggi supaya lebih bagus hasilnya. Nah, bisa kalian lihat lah ya. Jadi yang namanya karya untuk pembuatan seni lukis itu menurut Bapak lebih dominan, lebih bagusnya itu yang menggunakan kanvas karena untuk daya serap catnya itu lebih tinggi. Terus yang kedua, hasil yang digunakan itu lebih tahan lama. Berbeda dengan di kertas, karena kalau misalkan di kertas itu kalian harus lebih menggunakan bingkai dengan posisi yang dimana bingkai tersebut harus dilapisi dengan kaca karena supaya tidak terkena debu dan supaya tahan lama. Nah, itu mungkin yang Bapak sebutkan hanya ada dua jenis, tapi sebenarnya memang ada bahan yang lain semacam kain atau misalkan dari daun. Itu tergantung senimannya, dia ingin bereksperimen tidak. Kalau misalkan ingin bereksperimen ya silahkan cari gitu kan dari bahan-bahan yang lain. Tapi kalau misalkan yang umum itu hanya dua ini, jadi hanya kertas dan kanvas. Nah, sampai di sini untuk materi minggu sekarang atau penjelasan sekarang ya. Jadi pembahasan yang dimana sekarang itu hanya untuk alat dan bahan. Nah,
Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat karya seni lukis, tolong utamakan itu adalah kalian mengenal dulu bahan-bahan yang ingin digunakan atau alat-alatnya ketika kalian sebelum membuat karya seni lukis. Karena kalau misalkan kalian tidak mengenal dulu bahan-bahan tersebut, pasti kalian akan kebingungan sendiri. Karena kalau misalkan yang namanya seni lukis itu gampang-gampang susah. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan atau tidak mengenal bahan-bahan yang digunakan, itu kalian akan keteteran sendiri lah ya, mungkin kesulitan sendiri. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah mendengarkan materi Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.